Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Elvarieta Purwanto selaku ketua dari kelompok 7. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arsya Rahmawati, yang kedua Baskoro Tirto Nugroho, dan yang terakhir Ganang Setia Putra. Kami akan mempresentasikan makalah yang bertema Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul Allah, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah yang luar biasa yang diutus oleh Allah agar mengajarkan manusia untuk selalu berada pada jalan yang lurus sehingga manusia bisa terarah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan yang diperintahkan Allah mempunyai tantangan dalam dakwahnya bahkan nyawanya. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imron dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa. Bahkan, mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Terdapat pengkhianatan oleh salah seorang Huwariyun atau pengikut Nabi Isa bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Nabi Isa, namun hatinya berkata balik. Oleh karena itu, Yahudi Iskariot termasuk kaum munafik. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara saat masih bayi, artinya sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kalimat ini dimaksudkan membersihkan nama ibunya dari tuduhan zina yang dilontarkan kaumnya. Kitab Injil artinya dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Disebutkan bahwa Nabi Isa hafal kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepadanya. Menciptakan burung dari tanah. Nabi Isa membuat sebuah patung berupa seekor burung. Kemudian ia meniup patung itu, maka serta-merta patung itu menjadi burung sungguhan dan dapat terbang dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurunkan makanan dari langit. Hal ini terjadi ketika para pengikutnya, ini kaum Hawariyin, kehabisan bekal makanan, lalu mereka meminta kepada Nabi Isa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mendatangkan makanan. Mengetahui rahasia. Nabi Isa mengetahui rahasia yang tersimpan di setiap rumah orang pada masanya. Artinya, aku akan menceritakan kepada kalian semua yang dimakan oleh seseorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan olehnya di dalam rumahnya untuk keesokan harinya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah dari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibunda bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Beliau pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari lahirku. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang sebagai kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada usia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta
kaum Muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi adli di zaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Nabi Muhammad melaksanakan perintah korban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai korban. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi kurang lebih 2 minggu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada air susu yang melimpah. Mukjizat pertama kali ini sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat air susu yang mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan merasa sering kurang. Yang kedua ada membelah bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir Quraisy menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkannya dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy tentu terkejut pada apa yang bisa Muhammad lakukan. Yang ketiga ada air mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Orang-orang berkata, jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu kecuali hanya sepanci air kecil, yang tentunya kurang bagi semuanya. Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Yang keempat ada doa minta hujan. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat, ada seorang yang meminta kepada Nabi untuk berdoa segera turun hujan. Nabi Muhammad pun mencoba mendoakan sampai Jumat berikutnya. Namun seorang datang membawa kabar pada Rasulullah bahwa banyak rumah telah mengalami kerusakan akibat hujan yang turun dalam waktu yang lama. Nabi Muhammad berdoa agar bisa pindah ke Madinah. Sesuai dengan permintaan umatnya, awan-awan pun langsung bergerak ke pusat kota. Yang kelima ada Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah mukjizat yang paling nyata dan jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang Maha Agung. Bahkan kebenaran Al-Quran ini tidak dapat ditandingi oleh siapapun, seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 88.